Tadi mau ada yang diskusi ini. Sebelumnya materi yang diajarkan rencananya nanti apa ya? Masalah Rencana saya mau belajar matematika tadi ya berhubungan dengan materi kelipatan bilangan. bilangan. Terus yang Pak Yasir tadi minta ini dilihat itu kenapa Pak Yasir pengen dilihat di bagian ini? Kenapa di bagian konten Pak Yasir perhatikan atau lebih ya concernnya kita di sini? Dari ini materinya saya rasa ada kendala, jadi hanya kurang mantap saya untuk menyampaikan mungkin penglihatan atau observasi dari Komandan bisa apa bisa untuk saya ada peningkatan yang memang Berarti pertemuan kita siang hari ini Pak Yasir itu ingin lebih dikuatkan di bagian konten. Nanti saya akan lihat di konten. Nah, kontennya itu seperti apa yang Pak Yasir sudah siapkan? Saya sudah persiapkan di rencana yaitu saya menggunakan salah satu media atau alat peraga berupa kelereng dan kotak. Itu saya akan nanti video di dalam saya sampaikan materi tersebut. Berarti sudah disiapkan. Rencananya sudah disiapkan. Berarti medianya sudah disiapkan. Materi daripada dalam rangka untuk mengenakan atau materi kelipatan bilangan. Nah, kalau melihat dari yang sudah Pak Yasir siapkan, kesempatan apa nih yang sudah Bapak dapatkan sekarang dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan? Kesempatan saya untuk persiapan materi itu jadi saya pertama mempersiapkan alat dan atau bahan Media ya? media. Berarti udah ada kesempatan untuk menyiapkan nih. Oke. Java saya Excel, saya mengajar, kemudian disiapkan itu tinggal anak-anak saya berikan, kemudian mereka saya arahkan untuk menggunakan media tersebut. Oke. Keren sih udah mempersiapkan media sebagai bahan untuk materi mengajarnya. Tapi kalau boleh tahu, tentu Pak Yasir bisa mengukur nih dengan dengan persiapan yang sudah disiapkan. Kalau boleh tahu dari skala angka 1 sampai 10, ini kira-kira Pak Yasir dengan kondisi persiapan mengajar yang sudah disiapkan sekarang untuk mencapai tujuan pembelajarannya nanti itu kira-kira di angka berapa Pak Yasir? Waduh, berapa ya Pak? Biasa sih kita sebagai manusia harus optimis Iya, ya. ya boleh. Harus tak ya, supaya pencapaian Harus hasil belajar, tujuan belajar itu kita tercapai dari diri kita dulu. Makanya saya insya Allah di kisaran 70 ya tadi. Oh 70 ya. Kisaran dari angka 1 sampai 10. Oh, berarti di angka 7. Di angka 7. Nah tentu kan ada harapan nih. Iya. Ya pasti harapannya berapa? Harapannya kalau harapan 100. 10 ya berarti ya 10 ya. Nah berarti kalau misalkan di angka 7, tentu Pak Yasir di sini kan masih ada masih ada yang harus ditingkatkan. Nah kira-kira poin apa yang bisa nanti Pak Yasir tambahkan supaya tujuan yang tadinya sekarang mungkin dengan persiapan yang ada baru sampai di angka 7, mungkin nanti setelah ditambah dengan mungkin Pak Yasir ada keinginan atau mungkin harapan, namun
apa namanya Pak Yasir sendiri masih bingung, kira-kira bagaimana Pak? Ya saya berusaha coba nanti cari referensi yang lain, mungkin saya coba browsing atau lihat video-video dari YouTube atau media yang lain, atau platform yang disiapkan oleh Kemendikbud kebetulan ya ada, saya coba nanti yang kira-kira pas atau untuk menyampaikan konten atau video yang pas supaya anak itu tertarik atau bisa memahami materi yang akan nanti saya sampaikan. Baik. Berarti sebetulnya begini, tadi Pak Yasir mengatakan bahwa akan menambah konten dengan melihat platform atau mungkin dari sumber-sumber yang lain. Tentu ini merupakan sebuah kekuatan yang Pak Yasir miliki, di mana dengan harapan tadi Pak Yasir meningkatkan mencari sumber belajar yang lain atau dari platform yang lain, berarti di sini sudah satu langkah lebih maju. Nah, tinggal mungkin Pak Yasir di sini langsung ke tahap mencoba supaya tidak hanya diwacanakan tapi dicoba terlebih dahulu ya, sehingga nanti harapannya tentu targetnya yang tadi baru diangkat skala 7 itu bisa meningkat. Selanjutnya tentu dalam mengajar Pak Yasir pun menemui hambatan-hambatan. Nah, hambatan Bapak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Yasir harapkan itu, boleh tahu nggak kira-kira hambatan seperti apa yang biasanya ditemui? Biasanya hambatan itu ada di siswa, terutama di siswa ya. Siswa itu masih kurang dalam mengenal konsep peralihan, karena mungkin karena kurangnya belajar karena pandemi kemarin dari kelas bawahnya, itu membuat salah satu permasalahan yang saya harus hadapi bagaimana nanti supaya bisa ada solusinya. Kira-kira menurut Pak Yasir, dengan tadi permasalahan yang ada pada diri siswa tersebut, dengan kondisi mungkin salah satunya kondisi pembelajaran model belajar kemarin waktu pandemi dan sebagainya, kira-kira dari Pak Yasir sendiri ada nggak keinginan atau mungkin solusi untuk supaya permasalahan tadi bisa terselesaikan yang Pak Yasir ingin lakukan gitu kira-kira? Yang saya ingin lakukan yaitu banyak ya tadi sumber ya, kita berusaha menjadi fasilitator yang baik, yang sesuai dengan materi tersebut. Kita persiapkan banyak materi yang kira-kira anak itu tertarik dan nanti hasil belajarnya itu akan meningkat juga. Nah, permasalahan itu kita persiapkan semua bahan-bahan. Anak itu sukanya gaya belajar yang mana gitu. Oke. Berarti melihat dari minat peminatan siswa juga, ya. Itu salah satu solusi mungkin yang dari Pak Yasir. Atau ini kan kebetulan di sekolah kita kan kelas berapa? 4 ya. 4 ini kan terdiri dari dua lomba, 4A dan 4B. Nah, bagaimana Pak Yasir melihat apakah memang permasalahannya yang dihadapi sama antara 4A dan 4B, dan kira-kira sudah ada obrolan dengan ya? Kebetulan di sekolah ada 2 rombel, yaitu kelas 4A dan kelas 4B. Saya sering sharing sama guru tersebut, kebetulan namanya Bunda. Ya, saya sering ketika istirahat atau sebelum mengajar, permasalahan tersebut sama kebetulan Mbak Den. Ya, jadi saya selalu sharing sama kebetulan teman partner rombel saya, ya, sama bahwa permasalahannya yang saya hadapi di kelas tersebut tidak jauh berbeda, sama bagian besar. Berarti di kelas 4 memang Pak Yasir pun melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan permasalahannya hampir sama gitu kan ya. Jadi hampir sama, dan tadi ingin mencoba solusi yang tadi sudah dikemukakan, dari mulai menambah konten pembelajaran, mencari media belajar yang bisa diminati
sesuai dengan minat belajar anak gitu kan, mungkin itu bisa jadi solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Terus kira-kira dalam jangka berapa lama waktu yang akan nanti Pak Yasir laksanakan dari rencana tadi? Mengajar itu harinya apa rencananya? Rencana hari Rabu itu ya. Rabu. Oh, hari Rabu. Itu pas jam pelajaran matematika? Pas pelajaran matematika. Oh, hari Rabu berarti kalau hari Senin berarti 2 hari lagi ya? Masih ada 2 hari lagi. Nah, pada saat nanti Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran, ukuran keberhasilan Pak Yasir dalam melakukan pembelajaran di hari tersebut, kira-kira kalau boleh tahu Pak Yasir mengukurnya dari mana? Mengukurnya dari, kan kita hasil belajar awalnya kan rendah gitu, dengan melihat nilai siswa tersebut ada peningkatan, rata-rata sudah mencapai KKM. Nah, kita akan mengetahui seberapa jauh kita bisa melihat keberhasilan pembelajaran. Oke, berarti ada capaian nilai nanti ya yang akan dilihat ya setelah belajar selesai, atau mungkin sudah disiapkan juga ada LKPD-nya? Ada. Oh, LKPD yang jadi pelak itu. Ya, nanti siswa itu kita kasih LKPD, instrumen LKPD atau evaluasi, nanti saya siapkan juga. Dari evaluasi kita akan analisis bagaimana hasil nilai siswa tersebut. Kalau nilai siswa tersebut naik semua, nah kita akan berhasil. Oke. Ya, saya tentu mendoakanlah mudah-mudahan rencana program Pak Yasir di kelas nanti di hari Rabu berjalan sesuai rencana. Namun tidak menutup kemungkinan juga kan, pasti ada kemungkinan gangguan-gangguan yang akan terjadi dalam pelaksanaan mengajar Pak Yasir di hari Rabu nanti. Nah, kira-kira menurut Pak Yasir, gangguan seperti apa yang biasanya sering terjadi ketika Pak Yasir menyampaikan sebuah materi, atau kira-kira ketika besok nanti Pak Yasir menyampaikan materi tersebut, gangguan seperti apa sih biasanya yang bisa menghambat siswa akhirnya tidak tercapai dalam pembelajaran itu? Biasanya kita siswa itu kurang fokus dalam belajarnya, jadi anak itu tidak bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Karena kan dalam memakai media yang kita sampaikan, sia-sia juga kita sudah menyiapkan media tersebut, karena siswa itu ketika kita belajar kurang fokus. Berarti memang karena tidak fokusnya ya. Iya. Nah, kira-kira upaya Pak Yasir untuk meningkatkan fokus siswa nanti dalam bentuk apa nih kira-kira? Kita akan membuat speaking kali ya Pak. Oh ya, speaking supaya supaya anak itu kan pasti ada kejenuhan ya Pak ya, kalau ketika belajar anak itu terlalu, apalagi matematika gitu, ada terlalu fokus, maka kita akan difokuskan dengan memberikan speaking atau yel-yel. Oke, berarti Pak Yasir sudah siapkan nih dari sekarang ya, kalau misalkan nanti ada anak yang kurang fokus atau apa, salah satu langkah yang Pak Yasir lakukan adalah menyiapkan ice breaking supaya anak juga tidak terlalu tegang gitu. Kalau matematika kan kadang stres ya, jadi anak kalau udah stres duluan kan jadi agak anak penerimaan terhadap materi yang diberikan kurang maksimal juga. Nah, selanjutnya kira-kira tadi kan itu dalam menyampaikan pembelajaran Pak Yasir tadi menyampaikan ada beberapa kendala gitu kan, dari nilai fokus dan tadi nilai konten yang juga disampaikan kepada rekan sejawat. Kira-kira kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut, menurut Pak Yasir, apa Pak Yasir sendiri cukup, sudah dengan Pak Yasir saja sendiri kan sudah cukup bisa untuk berhasil meningkatkan hasil belajar siswa tersebut? Belum tentu ya Pak. Kita kan manusia sosial, manusia harus bekerja sama ya, karena pasti ada kelemahan di saya, makanya kita selalu melakukan diskusi baik di sekolah maupun ya kalau lebih jauh lagi ke KKG gitu. Oke.
Berarti Pak Yasir di sini saya lihat membutuhkan peran yang orang lain nih, peran ya dari rekan sejawat atau dari teman yang lain. Nah kira-kira siapa Pak Yasir di lingkungan teman-teman Pak Yasir yang mungkin secara penilaian Pak Yasir nih bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yasir dalam menyampaikan materi pembelajaran? Tentunya teman sejawat satu rombel ya Pak Ade, karena kita kan satu visi satu misi untuk bagaimana sih keberhasilan dalam mengajar, ada saling mengisi, yaitu ya saya ngajar di kelas A, Bu Linda ngajar di kelas B, otomatis kita selalu berdiskusi dengan Bu Linda bagaimana sih kalau pengajaran dengan materi ini dengan media ini supaya cocok dan berhasil dalam menyampaikan materi tersebut. Berarti rekan sejawat ya, betul satu level ya, linear ya, sama-sama di kelas 4. Oke. Selanjutnya ini Pak Yasir, tentu peran Bu Linda tadi sangat berarti ya, karena selaku partner juga bisa saling sharing, saling bantu. Selanjutnya nanti setelah selesai ini tentu kan Pak Yasir akan ke kelas di hari Rabu nanti. Nah untuk selanjutnya harapannya Pak Yasir setelah sesi diskusi kita siang hari ini dan tentunya bersiap untuk melakukan aksi nanti mengajar di hari Rabu, kira-kira harapannya terhadap sesi coaching pada siang hari ini seperti apa? Harapan saya dalam sesi ini yaitu bisa berbagi juga, bisa mendapatkan ilmu juga, dan semuanya bisa sharing dan saling apa ada yang namanya saling berkolaborasi, ya saling melengkapi. Oke. Berarti dari sesi siang hari ini pun Pak Yasir ada harapan ke depannya seperti itu. Nah terus dari yang Pak Yasir rasakan saat ini setelah kita diskusi tentang permasalahan yang awalnya tadi Pak Yasir sampaikan, kira-kira seperti apa sekarang setelah kita melalui tadi diskusi ringan lah gitu kan obrolannya. Kira-kira sekarang perasaan Pak Yasir bagaimana? Ya lebih terbuka Pak Ade, jadi kita banyak pikiran untuk opsi-opsi untuk pembelajaran berikutnya kita harus lebih banyak menyiapkan opsi atau media-media atau konten-konten yang lebih menarik kepada siswa tersebut. Mungkin Pak Ade bisa membantu saya melihat saya kurang pas, bisa kasih masukan ke saya. Ya, saya rasa tadi kalau misalnya membantu pastilah membantu, tapi dengan melihat tadi kesiapan Pak Yasir, bahkan tadi menyampaikan rencana atau solusi yang ingin dilakukan terhadap permasalahan yang ditemui, saya rasa Pak Yasir dibantu mungkin dengan tadi Bu Linda, saya rasa akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan saya yakin hasil belajar murid di kelas Pak Yasir nanti bisa meningkat, mudah-mudahan ya saya doakan. Dan selanjutnya mungkin setelah sesi ini nanti karena mengajar di hari Rabu, mungkin nanti setelah hari Rabu saya akan minta laporannya, kita akan diskusi lagi bagaimana saya juga akan melihat coba nanti di kelas bagaimana Pak Yasir mengajar di kelas dengan persiapan yang sudah dipersiapkan dari sekarang. Kita sama-sama nanti belajar bagaimana apakah pembelajaran yang disampaikan sudah sesuai, sudah yang diharapkan dengan apa yang diharapkan oleh siswa, sehingga nanti tujuan dari pembelajaran yang tadi Pak Yasir sampaikan yaitu meningkatkan hasil belajar siswa bisa tercapai. Ya. Kira-kira setelah nanti pembelajaran kapan kita mau ketemu lagi? Mungkin setelah hari Rabu, hari Kamis atau hari Jumat. Oh, berarti langsung ya berarti ya. Enggak usah terlalu lama ya. Oke. Udah lupa. Baik. Kalau gitu saya tunggu nanti kita ketemu di kelas berarti hari Rabu. Mudah-mudahan nanti di hari Kamis kita bisa diskusi lagi, kita bedah lagi kira-kira apa yang disampaikan di kelas tadi sudah cukup baikkah atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Mungkin nanti ada masukan-masukan, apalagi nanti kita diskusi lagi banyak. Siap. Ya. Mungkin itu saja, apa ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Cukup ya Pak Ade. Nanti kita akan lebih
banyak diskusi di sesi-sesi setelah Siap. saya absen atau mengajar gitu. Siap, intinya tetap semangat, ketika menghadapi kesulitan ya tadi mencoba untuk berdiskusi, sharing, sampaikan kepada teman rekan sejawat atau teman manajer, atau mungkin bisa memanfaatkan, tidak harus misalnya di sekolah kita saja, tapi bisa keluar juga memanfaatkan rekan-rekan sejawat. Intinya tetap semangat. Siap. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan diskusi siang hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pemahaman kita terhadap pembelajaran yang berpihak kepada murid ini seperti apa. Terima kasih banyak Pak Esir atas waktunya. Sama-sama Pak Ade. Itu saja. Tidak ada lagi? Udah cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Selamat melaksanakan tugas selanjutnya. Dan Masih enggak? udah cukup banget. Berapa menit di sini? 21. Wih, keren. Mana sih matiin ya? Ini ya X ya? Nah, saya tinggal potong. Nah, yang potong. Cinta Maria Dewi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa ya. Semangat pagi. Lebih semangat lagi. Boleh lagi ya? Semangat pagi. Ya, terima kasih. Masih semangat walaupun siang hari ini ya. Ya, kita harus siap untuk belajar hari ini. Ya. Baik, coba lihat siapa yang hari ini tidak masuk sekolah. Angel, Adon. Siapa? Doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada Alif, sini. Doa dulu ya. Sini. Ya, siapkan. Ayo yang musuh ya, doanya. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya, setelah kita berdoa. Baik, untuk lebih semangat lagi rasa nasionalis kita menyanyi lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Berdiri biar itu. Ya, hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Masuk pembelajaran ya. Kali ini kita akan belajar tentang faktor bilangan. Apa? Faktor bilangan. Ulangi lagi apa? Faktor bilangan. Sip. Apa sih yang akan kita pelajari? Tentunya mempunyai tujuan ya dalam pembelajaran. Nah, yang pertama adalah nanti kalian lihat video. Bapak akan tampilkan video, nanti kalian bisa menganalisis apa itu pengertian dari faktor bilangan. Apa? Faktor bilangan. Ya, pengertian dari faktor bilangan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah nanti kita kasih media sama Bapak berupa kelereng dengan kotak yang ini. Ya, nah ini nanti kalian bisa menentukan faktor persekutuan.
ya, baik satu bilangan maupun dua bilangan. Ya, oke, paham? Ya, nanti kita akan melakukan pembelajaran itu. Langkah pertama kita akan lihat video dulu yang tadi ya. Lihat dulu ya dengan sesama ya. Kelihatan? Kelihatan, lihat ada penarik. Baris, jadi ada 6. Yang kedua ada 2 baris, tiap baris ada 3. Jadi ada dua-duanya semua ya. Nggak ada yang sendirian ya. Ada yang sendirian nggak? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Karena dibagi dengan ya jumlah 6 bagi 1 6. Ada sisa nggak? Nggak ada. 6 bagi 2 3. Ada sisanya nggak? Nggak ada. Oke, coba cara lain. Siapa yang berani ke depan? Ayo Raksa ke depan. Coba bilang faktor dari 6. Dari 8. Coba bisa nggak Raksa? Ayo sendiri Raksa. Dari 6. Dari 6 tadi 8, maaf, dari 8. 8 bagi 1 dulu. 8 bagi 1. Bantu ini. Bapak kasih media nih. Hitung nih ya. Pakai media nih. 1 2 3 4, ada 8 nih. Pembagian itu yaitu pengurangan yang berulang. Masih ingat nggak? Nah, berarti 8 bagi 1. Berarti 8 dikurangi 8. Kita hitung 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada berapa kotak? Ada berapa wadah? 1. Bagi 8 bagi 1 berapa kelompok dulu? Ya udah berkelompok ya? Ya udah cocok ya kelompoknya ya? Sudah siap? Bapak kasih gambar dia. Secara berkelompok ya, silakan ketuanya yang mengerjakan, yang lain bantu.
bilangan bilangan yang dibagi habis oleh bilangan pembaginya. Apa? Bilangan yang dibagi habis oleh bilangan pembaginya. Apa? Contoh adalah bilangan yang dibagi habis oleh bilangan pembaginya. Oke, udah paham ya? Oke, kira-kira kalian senang nggak belajar hari ini? Ya. Oke, kalau senang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yang nilainya masih kurang nanti kita remedial. Yang sudah nilainya di atas KKM atau sudah melampaui, kita akan melakukan pengayaan. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kita tutup dengan doa. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa panasnya. Ya, saya sih ini pertemuan kita berarti ketiga ya. Setelah pertama kemarin kita ada dialog obrolan santai kita di pra observasi di hari Senin kemarin, dan dilanjutkan pertemuan kemarin di kelas. Pak Yasir sudah kita sama-sama melihat proses pembelajaran di kelas Pak Yasir. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali Pak Yasir terkait dengan kegiatan pembelajaran yang terakhir yang kemarin Pak Yasir lakukan. Bagaimana Pak Yasir setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah lumayan sekali, anak-anak begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan pada waktu saya praktek memberikan materi kemarin. Dari yang Pak Yasir rasakan kemarin, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Karena kan kemarin kita sudah sepakat nih ya, ada target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Bagaimana Pak Yasir melihatnya kemarin? Kemarin saya lihat alhamdulillah anak itu begitu antusias ya untuk tujuan pembelajaran. Insya Allah optimis tercapai lah sesuai dengan yang saya harapkan. Oke. Kalau tercapai dari segi mana atau dari posisi di mana Pak Yasir melihatnya bahwa pembelajaran yang sudah Pak Yasir laksanakan kemarin itu sudah tercapai? Di tujuan pembelajaran di situ kan kita membuat anak itu termotivasi untuk belajar, terutama matematika ya. Kalau matematika paling ngajarnya udah siang, anak-anak sudah lelah. Jadi kalau siang gimana ya, suasana juga nggak begitu mendukung, maka saya menggunakan media tersebut. Kebetulan ya anak-anak antusias untuk mengikuti pelajaran. Alhamdulillah nilainya juga ada peningkatan. Oke, berarti peran media yang dalam pembelajaran kemarin itu menurut Pak Yasir salah satu cara untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa, dan itu dirasa sudah berhasil. Oke, kalau boleh tahu mungkin nanti biar berbagi sharing juga untuk area pengembangan ke depannya setelah Pak Yasir kemarin menggunakan media belajar dalam proses pembelajarannya, kira-kira Pak Yasir adakah keinginan untuk melakukan hal yang lain yang mungkin setelah kemarin melakukan pembelajaran dengan media yang sudah Pak Yasir siapkan, ke depannya kira-kira Pak Yasir berencana seperti apa? Kedepannya insya Allah saya akan mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, supaya anak itu lebih tertarik, karena matematika itu lebih asiknya real, langsung benda-benda yang konkret. Oke.
Betul, karena kemarin juga ini saya melakukan observasi, mungkin pada kesempatan kali ini juga saya harus menyampaikan hasil dari observasi yang saya dapati kemarin, temuan-temuan yang ada di lapangan. Kalau boleh izinkan saya untuk menyampaikan Pak Yasir ya. Ini tidak ada maksud untuk menilai kekurangan atau apapun itu, tapi ini adalah sebagai bentuk dari kesepakatan kita kemarin, karena kita sepakat bahwa apa yang akan menjadi pusat nanti perhatian kita saat melakukan observasi itu kita sudah sepakati, sehingga ini yang saya temukan kemarin Pak Yasir. Pertama, saya melihat Pak Yasir sudah melakukan pembelajaran di kelas dengan sangat baik, sesuai dengan kemarin sebelumnya juga sudah mempersiapkan RPP, modul ajarnya juga sudah saya baca, dan alhamdulillah kemarin saya melihatnya sudah sangat terstruktur dengan baik, dari mulai pembukaan, persepsi, menyapa murid, berdoa dan seterusnya, itu sudah dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, saya melihat Pak Yasir sudah menemukan gaya belajar yang tepat nih untuk muridnya. Seperti saya juga agak sedikit kaget waktu kemarin, materinya apa nih Pak Yasir hari Rabu? Matematika. Waduh, matematika nih kayaknya PR juga nih kalau matematika ya jadi. Tapi ternyata itu menjadi tantangan sebetulnya. Awalnya menjadi tantangan, tapi ternyata saya melihat bahwa Pak Yasir sudah bisa menemukan bagaimana gaya belajar yang tepat yang diberikan kepada murid-muridnya, sehingga tujuan pembelajaran yang seperti Pak Yasir inginkan, yaitu hasil belajar siswa meningkat, alhamdulillah sudah mulai terlihat gitu kan, setelah kemarin menggunakan media belajar dengan menggunakan media belajar praktek. Saya melihat anak-anak begitu antusias. Namun memang tidak seluruhnya saya melihat, karena ada beberapa siswa yang masih terlihat pasif gitu kan ya. Mungkin itu wajar lah, karena saya juga perlu tanyakan pada saat pembentukan kelompok itu, apakah dikelompokkan berdasarkan siswanya dengan kemampuannya, atau memang random Pak Yasir membagi kelompoknya gitu aja? Itu randomnya Pak. Oh, random. Cuma saya pembagiannya hanya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu. Tidak dicampur ada laki ada perempuan. Oke, ya, karena saya kemarin kan melihatnya yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan. Tapi pada akhirnya saya melihat bahwa puncak dari saya percaya bahwa kegiatan pembelajaran itu juga berhasil Pak Yasir lakukan, itu terlihat saat peserta didik ini melakukan presentasi. Nah, ini yang mungkin saya masih jarang melihat ya di kelas yang lain, di mana mungkin ini karena kelas 4 ya, artinya sudah mulai berani untuk tampil gitu kan ke depan. Kemarin saya melihat peserta didik di kelas Pak Yasir sudah mulai berani untuk, dan memang ada tugasnya gitu kan, mempresentasikan dari di LKPD-nya ada untuk mempresentasikan. Nah, ini salah satu bentuk penanaman karakter yang baik juga pada siswa, dan itu saya sudah melihat di kelasnya Pak Yasir. Selanjutnya saya ingin menanyakan perasaan Pak Yasir nih sebelum tahap wawancara kemarin, pra observasi. Artinya kan pasti ada loh yang Pak Yasir rasakan sebelum kita ngobrol, sebelum Pak Yasir masuk ke dalam kelas. Kira-kira sebelum Pak Yasir masuk ke dalam kelas, dan setelah kita ngobrol, dan setelah selesai kemarin mengajar, kira-kira sekarang Pak Yasir bagaimana melihat iklim pembelajaran yang ada di kelasnya? Untuk sebelumnya kita kan akan mempersiapkan dulu bagaimana gitu, kira-kira berhasil atau tidak. Kita masih ada khawatir ya? Ada kekhawatiran gitu. Khawatir. Ya kebetulan kita niatkan insya Allah dengan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat, yang sudah saya persiapkan, insya Allah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul ajar tersebut, insya Allah kita akan berhasil. Dan alhamdulillah dengan lihat dari evaluasi yang saya berikan kepada siswa tersebut, ada peningkatan dari nilai pembelajaran. Melihat supervisi yang kita lakukan, sesi coaching gitu, Pak Yasir menilainya seperti apa? Karena kan saya pernah bercerita ke Pak Yasir bahwa ini nggak jauh beda ya nanti dengan supervisi atau PKG yang mungkin belum lama
Pak Yasir, sekolah. ya Pak Yasir temui juga di sekolah gitu kan. Melihatnya bagaimana Pak Yasir? Sesi coaching kita kemarin, ngobrol kemarin dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lebih asik dengan Pade ya, karena Pade gitu kita saling berbagi di situ, saling melengkapi. Mungkin saya ada kekurangan, Pade bisa menambahkan atau Pade bisa menggali supaya saya timbul rasa ingin untuk berubah atau mempersiapkan yang lebih baik dari apa yang semua inginkan gitu. Apa ya, pembelajaran itu lebih asik gitu. Ya, karena pada dasarnya memang diskusi kita untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Namun saya percaya yakin lah pada dasarnya kita semua bisa menghadapi segala permasalahan baik yang ada di kelas, di sekolah, kalau misalkan kita lakukan dengan berdiskusi bersama. Selanjutnya yang terakhir Pak Yasir, harapan ke depan Pak Yasir setelah kegiatan pasca observasi ini, itu harapannya seperti apa? Harapan untuk sendiri. Ya, untuk Pak Yasir, boleh untuk kelasnya Pak Yasir dan juga untuk sekolah dan Harapan saya mungkin saya lebih mempersiapkan diri dalam pembelajaran dan lebih fokus ke siswa supaya siswa itu lebih perhatian lah ke siswa, supaya karena siswa sekarang kan kalau nggak ada pendekatan dia akan jauh gitu, fokus dalam pembelajaran kurang. Untuk sekolah yang menggunakan di sekolah ini bisa menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif lagi, dan saya kira lebih inovatif lagi ya. kalau gitu berarti boleh dong kalau misalkan nanti saya mengajak Pak Yasir bersama untuk berbagi praktik baik nih terhadap kegiatan pembelajaran seperti yang Pak Yasir lakukan, karena rasanya beda kan ketika dengan menggunakan media belajar dalam bentuk permainan, misalkan dalam bentuk menayangkan konten video, itu agak sedikit berbeda sekali dengan ceramah yang pada umumnya dilakukan juga ceramah juga asik ya. Nah, mudah-mudahan nanti iklim belajar di sekolah kita bisa berubah secara perlahan dari metode belajar yang mungkin sudah sudah membatu lah, yang sudah menjadi adat gitu kan ya, sudah menjadi kebiasaan. Mungkin karena seperti sekarang tadi Pak Yasir sampaikan bahwa kita melihat kebutuhan murid, karena kemarin tadi saya sampaikan bahwa ada anak yang begitu antusias mengikuti kegiatannya karena rupanya dibuat dalam konsep model permainan. Namun ternyata setelah pada saat presentasi memang ada yang antusias, tapi kan ada beberapa yang hanya pasif lah, pasif. Dan ternyata ketika kita yang pasif ini memang masih belum paham gitu. Tapi terlihatnya pada saat tadi praktek kan kelihatannya kamu tadi pada masa praktik kok seru banget gitu. Mungkin asumsi kita paham, tapi ternyata mungkin karena dia begitu asik dengan cara media belajarnya sehingga dia fokus ke situ ya, ikut larut dalam rasa senang bermainnya. Mungkin itu Pak Yasir diskusi kita, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita dapat berbincang kembali seperti ini. Pak Yasir juga jangan sungkan untuk nanti kalau misalkan ada ketemu lagi hal-hal atau permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran, kita bisa sharing lagi. Dan jangan lupa nanti tugas kita adalah berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain untuk bisa menggerakkan teman-teman supaya bisa menciptakan iklim belajar yang baik di kelas ini. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yasir. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya. Sukses selalu ya. Terima kasih Pak Yasir. Dan dulu dingin. Dulu. Sebentar saya pakai ini. Pak mau Pak Amis dulu ya, memberikan tanggapan dulu kan Mas? Umpan baliknya itu nggak masuk? Nggak dimasuk ke dalam itu? Oh nggak ada. Kan kalau yang itu ada supervisor ya gitu ya. Kita nggak usah, berarti udah cukup coaching sama coach aja. Supervisornya ente kan? Enggak, kalau ini observer ya.